Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wa ma fil ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Bashirun Nazir was-Sirajul Munir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblata wa bil qur'ani kitaba wa hukma wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita panjatkan saat ini kecuali puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang memegang ruh kita. Syukur kita karena saat ini kita masih dapat hidup dalam kondisi beriman dan masih menjadi seorang muslim. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, Alhamdulillah, Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita. Bulan yang mungkin beberapa minggu yang lalu kita rada bingung apakah Ramadan bisa sampai di tengah kita, walaupun bencana atau wabah COVID-19 ini sampai hari ini masih belum juga menghindar atau hilang di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, saya teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah diceritakan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan salat subuh, beliau hendak keluar rumah. Kalau bahasa sekarang mungkin jalan pagi-pagi. Sebelum keluar rumah, baginda Rasulullah melihat istrinya Juwairiyah. Nama lengkapnya Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar, seorang putri daripada pentolan Yahudi Bani Mustalik, yaitu Haris bin Abi Dirar. Juwairiyah dahulu saat masih beragama Yahudi bernama Barrah, lalu dirubah oleh Rasulullah menjadi Juwairiyah. Beliau adalah janda. Suami pertama yaitu Musyaffa bin Safwan. Ketika pasukan Islam berhasil menguasai Bani Mustalik, lalu Juwairiyah ditangkap sebagai tahanan dan akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah, lalu dirubah namanya menjadi Juwairiyah. Juwairiyah merupakan salah satu daripada ummahatul mukminin di samping Khadijah, Aisyah, Saudah dan lain sebagainya. Satu hari Rasulullah selepas salat subuh keluar rumah, mendapati istrinya Juwairiyah sedang berzikir habis subuh. Beberapa jam kemudian baginda Rasulullah pulang ke rumah dan masih mendapati istrinya masih tetap di tempat yang sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Wahai Juwairiyah, apakah engkau tetap dalam kondisi seperti ini ketika aku keluar rumah barusan?" Lalu Juwairiyah menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika kalimat yang tadi aku ucapkan ditimbang dengan zikir-zikirmu tadi, maka insya Allah apa yang telah aku ucapkan akan lebih berat dalam timbangan di sisi Allah. Maukah engkau ketahui wahai Juwairiyah kalimat apa yang tadi aku ucapkan?" Lalu istrinya menjawab, "Apa ya Rasulullah?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacalah selepas salat subuh, Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi" sebanyak 3 kali. Maka dari itu, mumpung sekarang bulan Ramadan, bulan di mana semua amal dilipat gandakan,
Saya berpesan kepada hadirin hadirat untuk memperbanyak zikir selepas subuh seperti yang tadi saya ucapkan. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita puasa tahun ini sungguh berbeda dengan puasa-puasa yang lalu, di mana puasa tahun ini, Ramadan tahun ini, kita masih dihinggapi oleh sebuah wabah yang secara global telah menghinggapi penduduk negara manapun. Kalau bicara tentang wabah, tentu ini bukannya wabah satu-satunya yang dialami oleh umat manusia. Bahkan di zaman dahulu pun wabah sudah mulai ada. Seperti kita ketahui dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau dan 80 orang lainnya yang berada di kapal diterjang banjir bah, lalu banjir tersebut lambat laun surut, kemudian kapal pun akhirnya terdampar di sebuah gunung. 80 orang beserta Nabi Nuh dan anak-anaknya turun dari kapal, lalu mereka menetap di satu tempat. Apa yang terjadi selanjutnya? Subhanallah, 80 orang tersebut dinyatakan meninggal karena terserang wabah. Lalu yang masih hidup hanya Nabi Nuh dan ketiga putranya yang bernama Ham, Sam, dan Yafis. Sementara putra tertuanya yang bernama Kan'an sudah mati diterjang ombak banjir. Dari ketiga putra Nabi Nuh, yaitu Ham, Sam, dan Yafis, maka menurunkan manusia lainnya sampai generasi kita. Maka tidak salah para sejarawan, di antaranya Ibnu Ishaq dan lain sebagainya, menyebut bahwa Nabi Nuh merupakan Abul Bashar, yaitu bapak dari seluruh manusia. Wabah yang selanjutnya juga pernah terjadi di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika itu sahabat Rasulullah yang lain seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah menjadi gubernur di negeri Syam. Kalau sekarang kita lihat peta, mungkin tidak ada negeri Syam, karena dulu negeri Syam itu meliputi 4 negara, yaitu Suriah, Lebanon, Palestina, dan sedikit Jordan. Saat itu Abu Ubaidah ibn Jarrah menduduki sebagai gubernur Syam dan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang mendiami kota Madinah Al-Munawwarah. Saat itu terjadi wabah Ta'un Amwas namanya. Amwas itu satu daerah kecil di daerah Palestina, antara kota Ramallah dengan kota Kudus. Nanti selanjutnya beberapa ratus tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 67, penduduk di Amwas itu terusir oleh Zionis Yahudi, dan kota itu dijadikan hutan oleh Zionis Yahudi dengan donasi dari negara Kanada. Maka disebut juga desa Amwas itu sudah berubah menjadi hutan, dinamakan Kanada Park. Hal itu terjadi di tahun 18 Hijriah, atau tepatnya di tahun 640 Masehi. Subhanallah, 25.000 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia terkena serangan wabah Amwas. Di antaranya sang gubernur itu sendiri, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya seperti Muaz ibn Jabal dan putranya Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Lalu ada Syurahbil bin Hasanah, ada sepupu Rasulullah Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib dan lain sebagainya. 25.000 sahabat-sahabat Rasulullah meninggal. Menurut sejarawan bahwa ini wabah terparah dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada juga wabah, yaitu dinamakan wabah atau wabah Ta'un Jarif.
terjadi pada tahun 69 Hijriah di Irak. Lalu tahun 89 Hijriah juga pernah terjadi di Syam dan di Irak. Namanya wabah Fatayat. Kalau kita mendengar Fatayat, kita teringat bahwa arti dari Fatayat itu adalah kaum wanita. Kenapa dinamakan wabah Fatayat? Karena memang wabah tersebut menghinggapi kaum wanita lalu menular kepada kaum laki-laki. Wabah Fatayat dikenal juga dengan wabah Ashraf karena banyak tokoh-tokoh mulia yang wafat terserang wabah itu. Baik hadirin ibu bapak yang saya muliakan, saya teringat cara atau trik dari baginda Rasulullah untuk menangani satu wabah. Beliau pernah bersabda, yang pertama, kita sebagai makhluk Allah hendaknya menjaga lisan kita untuk tidak menyebarkan berita hoax. Itu yang pertama, trik daripada Rasulullah untuk menghadapi satu wabah. Lalu yang kedua, hendaknya kita tinggal di rumah. Maka ini sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu selama ini kita sudah disuruh untuk tinggal di rumah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, untuk menghinggapi atau untuk menghadapi wabah adalah memperbanyak istighfar, zikir, dan doa. Kalau sekarang kita kenal ada istilah PSBB, maka PSBB bisa diartikan perbanyak sedekah, banyakin beristighfar. Apa manfaat daripada sedekah, zikir, dan doa dikala satu wabah menyerang umat manusia? Paling tidak dengan doa, mudah-mudahan Allah angkat wabah ini. Karena walau bagaimanapun, semua wabah yang ada di muka bumi ini tidak lain adalah makhluk Allah juga. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menyerang manusia illa biiznillah, kecuali dia atas izin Allah. Maka mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh barokah ini, insya Allah wabah tersebut akan terangkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la ta'jizu fid du'a. Jangan kau bosan-bosan dalam berdoa. Fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun. Karena sesungguhnya tidak ada orang rugi, tidak ada orang yang celaka karena kebanyakan berdoa. Enggak ada. Berdoa itu seperti kita mengayuh sepeda, pasti akan sampai di tujuan. Begitupun doa. Doa yang kita lantunkan, yang kita panjatkan setiap habis salat, pasti Allah akan dengar. Dalam sebuah sabda yang lain dikatakan, sesungguhnya Allah itu malu. Allah akan malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya lalu menurunkannya sementara jawaban belum ada. Allah sungguh malu. Nah, maka itu kiat atau cara dalam menghadapi wabah, kata Rasulullah, perbanyak berdoa. Lalu cara yang selanjutnya juga banyak-banyak istighfar. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku minta taubat kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, aktaru min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain beliau bersabda, mi'ata marrah, 100 kali. Beliau manusia mulia yang sudah pasti dijamin masuk surga masih beristighfar 70 sampai 100 kali per hari. Lalu bagaimana dengan kita? Maka itu perbanyak istighfar dalam kondisi apapun.
Mungkin kita lagi nonton TV, mulut kita komat kamit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita lagi naik motor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu yang lagi nyiapin sahur atau buka untuk keluarganya, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab kata Nabi juga dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, man lazimal istighfar, siapa orang yang kontinu mengucapkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, insyaallah Allah akan menjadikan kegelisahan itu menjadi kemudahan. Wa min kulli diqin makhraja, setiap kesempitan menjadi kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki karena kita banyak istighfar, min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sebaiknya seorang anak melantunkan istighfar untuk dirinya, juga untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana redaksi daripada istighfar itu? Bisa kita bilang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Macam-macam redaksi daripada istighfar. Sebab Nabi juga pernah bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya ketika seseorang sudah berada di surga, la turfa'u darajatuhu, itu derajatnya akan diangkat sampai orang tadi itu bingung, ini apa-apaan nih, kok derajat saya naik. Fayaqulu, lalu orang tadi bilang, anni lihada, kok saya bisa begini. Fayuqal, lalu dikatakan, dalam hal ini Allah yang mengatakan, bistighfari waladika laka, itu karena istighfar anakmu di dunia yang diucapkan untukmu. Maka untuk kita yang sudah tidak mempunyai orang tua, istighfar, ucapkanlah istighfar untuk diri kita, untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, paman kita, bibi kita, abang kita mungkin, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak di hari kedua daripada bulan Ramadan. Lalu apa sih PR kita untuk 28 hari ke depan? Paling tidak ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu menghadirkan hakikat Ramadan itu sendiri. Mungkin dengan adanya social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita, kita nggak boleh keluar, kalaupun keluar harus pakai masker. Paling tidak sebulan kemarin tuh kita sudah ada di rumah dengan keluarga. Maka tadi saya bilang Ramadan tahun ini sungguh berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Kalau dulu mungkin seorang suami buka puasa masih di kantor, tapi sekarang alhamdulillah semuanya gabung. Istrinya, anaknya, suaminya, dan lain sebagainya ada plak di rumah pada saat maghrib. Maka dengan adanya social distancing, kita bisa lebih maksimal insya Allah dalam melakukan aktivitas Ramadan. Dari mulai qiyamul lail, tadarus Al-Quran, tarawih, dan lain sebagainya. Mungkin terlihat sedih memang kita tidak bisa tarawih berjamaah seperti tahun-tahun lalu. Tapi wallahi ini pasti untuk kebaikan kita juga. Memang ada sebagian kenalan kita yang kekeh ingin melaksanakan ibadah di masjid dengan alasan hidup dan mati itu urusan Allah. Wabah virus corona juga makhluk Allah. Jadi buat apa takut? Bapak Ibu, sedikit saya gambarkan Rasulullah dan Abu Bakar khususnya. Beliau lari dan bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kafir Quraisy. Apakah beliau takut mati lalu sembunyi di Gua Sur? Enggak. Atau Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun sampai menyeberang laut mati. Apakah Musa takut mati? Enggak. Begitu juga Nabi Ibrahim lari dari kejaran Raja Namrud. Apakah Ibrahim takut mati? Kagak. Begitu juga Umar bin Khattab tatkala menjadi khalifah di Madinah.
Beliau ingin pergi ke Syam, tapi dihalangi oleh sahabat-sahabat yang lain. Dikatakan bahwa di Syam sedang ada wabah. Lalu Umar balik lagi ke Madinah. Sampai sebagian sahabat bilang, "Ya Umar, kenapa engkau takut? Padahal engkau adalah hamba Allah yang paling takwa." Apa kata Umar? Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, tentu ada baiknya. Padahal kalau kita ketahui Bapak Ibu bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat tarawih dalam sebuah riwayat cuma 3-4 hari saja. Sisanya beliau kerjakan di rumah sendiri. Ketika ditanya apa jawaban beliau, "Inni khasyitu an tufrada alaikum." Aku takut kalau aku sholat mulu nih 30 hari selama Ramadan di masjid, aku takut sahabatku yang ngelihat ntar disangkanya wajib. Padahal itu sunnah. Nah, justru dengan kita mengadakan sholat tarawih di rumah, paling tidak ada hal positif yang lahir dari kejadian ini. Apa itu? Peluang amal soleh tentunya akan lebih bertambah. Yang pertama, tentu seluruh keluarga bisa ikut. Bapaknya yang tadi hari-hari biasa pulang kantor jam 7 malam, jam 8 malam, sekarang karena ada social distancing atau work in home begitu, ya, kerja di rumah, nggak kemana-mana. Akhirnya si bapak bisa di rumah, bisa buka puasa bareng anak istrinya. Begitu juga anaknya mungkin yang biasanya keluyuran karena ada wabah ini, si anak bisa tinggal di rumah. Lalu yang kedua, pelaksanaan ibadah tarawih itu bisa lebih santai, bisa lebih rileks. Kalau kita mungkin sholat jamaah di masjid, itu kan kita makmum ngikutin imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, sholat tarawih, udah mulai diri lagi. Tapi kalau kita sholat di rumah itu bisa lebih rileks. Karena tarawih sendiri itu artinya istirahat. Setiap 2 rakaat sekali boleh istirahat, atau 4 rakaat sekali boleh istirahat. Jadi santai. Apalagi kalau kita kerjain di rumah. Lalu yang ketiga, dan ini yang lebih penting, yaitu sebagai kepala keluarga, maka ia bisa menjadi imam bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. "Ustadz, saya nggak hafal surat-surat, Ustadz, bagaimana?" Baca surat-surat yang pendek. Nggak hafal juga, Ustadz, bawa Quran sembari kita jadi imam, itu nggak apa-apa. Seorang budak Aisyah namanya Zakwan, beliau pernah mengimami masyarakatnya. Saat itu beliau membawa mushaf, bayangkan. Dan ini tidak mengapa dalam hukum Islam. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjalani Ramadan nih di tengah wabah COVID-19? Tingkatkan kedermawanan, seperti membagikan buka puasa untuk tetangga atau untuk orang yang lewat, apalagi kalau rumah kita pas betul di pinggir jalan, subhanallah ini. Ya, karena sebab COVID-19 ini banyak orang terdampak secara ekonomi, banyak munculnya orang-orang miskin baru. Disinilah kedermawanan kita menjadi sangat dibutuhkan, saudara. Nabi bersabda, "Kana Nabi ajwadun nas bil khair." Rasulullah itu manusia yang paling baik dalam berbuat kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih-lebih kalau pas bulan puasa, baiknya minta ampun. Dalam satu riwayat disebutkan hembusan angin yang kita rasakan nih, itu baiknya lebih kalah dibandingkan dengan baiknya Rasulullah pada saat Ramadan. Kalau kita dermakan harta kita, "Ustaz, saya nggak punya duit, bagaimana?" Cukup kasih orang yang berpuasa, karena ganjarannya sama. Jangan takut jatuh miskin karena sedekah. Orang yang bisnis dengan Allah itu tidak akan jatuh bangkrut. Kata Nabi, "Mana qasamalun min sedekah." Harta itu nggak bakalan berkurang gara-gara sedekah, nggak. Bal yasdad, bahkan dia bertambah. Coba kita lihat flashback ke belakang.
Ketika perang Tabuk terjadi, kondisi umat Islam sungguh sangat memprihatinkan. Lalu datang Umar bin Khattab membawa hartanya sedemikian banyak diserahkan kepada Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah kaget, "Ya Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Umar berkata, "Aku tinggalkan separohnya lagi ya Rasulullah." Rasulullah kaget. Nggak lama datang Abu Bakar membawa harta yang lebih banyak daripada Umar. Sampai-sampai Rasulullah kaget dan nanya ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Apa jawab Abu Bakar? "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Perhatikan ibu bapak, dua manusia ini, Abu Bakar dan Umar, dalam tanda kutip gila dalam bersedekah. 1400 tahun kemudian hari ini, apakah ketika kita membaca kitab-kitab sejarah Islam mendapati bahwa dua manusia itu jatuh bangkrut karena sedekah yang gila-gilaan dulu? Enggak pernah. Begitu juga yang dihadapi oleh sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf. Satu hari Rasulullah mengadakan halaqah begitu. Dalam satu halaqah Rasulullah berkata, sesungguhnya orang yang paling akhir masuk surga adalah orang-orang kaya. Saat itu Abdurrahman hadir di satu majelis itu. Hancur di dada Abdurrahman, karena sesungguhnya Abdurrahman adalah orang sahabat paling kaya di Madinah. Lalu terjadilah perang Tabuk. Sahabat-sahabat pergi ke medan perang, karena saat itu kalau perang itu bisa memakan waktu 3-4 bulan. Dan mayoritas sahabat punya kebun kurma. Ketika peperangan terjadi, lalu mereka pulang ke Madinah, musim panen sudah berlalu. Apa yang terjadi? Kebun kurma milik sahabat-sahabat semuanya pada busuk. Karena memang ketika panen tiba, nggak ada orangnya. Lalu Abdurrahman bin Auf ingat pesan Rasulullah bahwa orang yang terakhir masuk surga adalah orang-orang kaya. Nah, di sini kedermawanan Abdurrahman bin Auf diuji. Apa yang beliau lakukan? Abdurrahman bin Auf akhirnya memborong semua kurma-kurma busuk milik sahabat-sahabat yang lain. Dengan satu harapan, ia bisa jatuh bangkrut. Ya Allah, gak ada orang begitu. Dengan satu tujuan dia bisa jatuh bangkrut dengan membeli kurma-kurma busuk milik sahabat-sahabat. Akhirnya sahabat-sahabat senang. Kurma busuknya dibayarin sama Abdurrahman bin Auf dengan harga yang normal. Satu hari datang delegasi dari Yaman, karena di Yaman sedang terserang wabah juga. Kata Raja Yaman ke delegasi, "Kau pergi ke Madinah, cari kurma di sana, karena Madinah terkenal dengan kurmanya." Saudara tahu obat daripada wabah itu apa? Yaitu kurma busuk. Sahabat-sahabat yang lain menunjuk Abdurrahman bin Auf bahwa ia yang saat itu mempunyai stok kurma busuk. Akhirnya delegasi Yaman berkata, "Wahai Abdurrahman, aku beli kurma busukmu dengan harga 10 kali lipat daripada harga normal." Ya Allah. Tadinya dia mau jatuh bangkrut, sampai kagak jadi. Gara-gara apa? Bisnis dengan Allah. Maka tadi Nabi bilang, "Mana qasamalun min sadaqah," harta nggak bakalan berkurang gara-gara sedekah. Baliyasdad. Bahkan dia bertambah. Sebagai seorang muslim, kita wajib itu mengimani. Saudara tahu Bill Gates, miliuner, punya kekayaan hampir 1.000 triliun. Ini orang, Bill Gates, punya yayasan namanya Bill Gates Foundation. Setiap tahun nyumbang ke yayasannya ratusan juta dolar. Sampai nih hari itu orang yang notabene kafir, enggak bangkrut-bangkrut, enggak. Justru hartanya makin banyak. Apalagi kita yang sudah dijamin oleh Rasulullah. Nah, itu yang kedua, yaitu tingkatkan kedermawanan. Lalu yang selanjutnya yaitu sering-sering juga untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Apa yang kita kerjakan saat ini yaitu puasa Ramadan, kita niatkan ikhlas untuk Allah, bukan diniatkan untuk pujian orang lain. Apalagi puasa bikin status, "Alhamdulillah sudah hari kedua puasaku lancar." Nggak usah yang begitu-begitu.
Sebab Nabi bilang manis tato aminkum ayyakuna lahu hubun min amalin salih falyaf'al. Siapa orang yang mampu untuk menahan, tidak mengekspos amal solehnya, falyaf'al, kerjain. Ini kan kita enggak. Orang lagi umroh habis nyium Hajar Aswad nulis status, alhamdulillah sudah bisa nyium Hajar Aswad. Orang sudah hatam Quran nulis status, alhamdulillah akhirnya hatam Quran juga. Nggak usah yang begitu. Ya, kalau amal-amal soleh itu nggak usah diumbar. Ya. Kecuali memang niatnya lain. Niatnya mungkin ingin mencontoh, untuk memberi contoh kepada yang lain, ya itu boleh. Ya. Nah, puasa ini tidak seperti amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain itu pahalanya untuk yang mengerjakan. Kita ngaji, kita dapat pahala, pahalanya untuk kita. Kita sholat, kita dapat pahala, pahalanya untuk kita. Tapi tidak dengan puasa. Puasa itu kita kerjakan dari pagi sampai maghrib, itu puasanya bukan untuk kita. Kata Nabi, kullu amalin ibnu Adam lahu. Setiap amalan-amalan manusia itu pahalanya buat dia pada. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan ganjarannya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu dengan Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita. Kalau dulu sebelum Ramadan kita kurang tahu tentang fikih Ramadan, tentang hal-hal yang membatalkan Ramadan. Sebab banyak di antara kita Bapak Ibu, maaf untuk suami istri yang mungkin dia pernah berhubungan suami istri di siang Ramadan, mungkin mereka anggap itu nggak apa-apa. Justru karena adanya wabah nih, kita nggak bisa kemana-mana, itu perdalam dengan membaca buku-buku fikih tentang Ramadan, lalu tentang ibadah yang lain dan lain sebagainya. Begitu juga kita tekankan kepada anak-anak kita untuk mengerjakan satu amalan-amalan yang baik. Kata Nabi, hafizu ala abnaikum fis salat, perhatikan salat anak-anakmu, wa'awiduhumul khair, biasakan mereka untuk berbuat kebaikan. Fa innal khaira adatun, karena kebaikan lambat laun akan menjadi satu kebiasaan. Hadirin hadirat yang saya muliakan, terakhir sebelum menutup daripada kajian subuh ini, saya ingin menunjukkan sebuah hadis Nabi. Semoga dengan hadis ini hati kita bisa berpikir bahwasanya sungguh sangat merugi seseorang di mana Ramadan sudah datang di tengah-tengah kita, lalu Ramadan pergi meninggalkan kita, sementara dosa kita masih ada. Sebab kata Nabi, raghima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, zakartu indahu wa lam yusalli alaih, ketika namaku disebut, kata Rasulullah, lalu ia tidak bersalawat kepada aku. Wa raghima anfu rajulin, dan celaka, sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, bulan Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita, summan salakh, lalu Ramadan itu pergi meninggalkannya, qabla ayyaghfira lahu, sebelum dosa-dosa kita itu terampuni. Maka mumpung kita ada di awal-awal Ramadan, masih ada sisa puluhan hari Ramadan, kita tingkatkan lagi, kita gas lagi, baik ketakwaan kita, ngaji kita, qiyamul lail kita. Yang nggak pernah sholat duha, kerjain sholat duha. Yang nggak pernah sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kita kerjain lah. Ya, mumpung juga kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Mau kalau kita keluar rumah kita ditangkap sama polisi gara-gara social distancing atau gimana, mendingan kita ada di rumah, kita gas ibadah kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan, Allah angkat segala bencana nih, wabah COVID-19 ya. Paling tidak, insya Allah segala sesuatu itu ada hikmahnya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.